hanya sekedar menyampaikan amanat dari beliau sebagai narasumber yang panjang cici gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini. Haruskah saya Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kita lanjut saja Bu ya, biar waktunya cepat. Apa? RPP belum di ini, belum di. Rencana pelaksanaan pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah mahir, jadi mohon izin lah pokoknya menyampaikan untuk tidak bisa. Coba. Yang RPP itu atau untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran ada beberapa langkah yang harus kita penuhi dulu. Yang pertama adalah mengkaji silabus tematik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penjabaran jenis penilaian. Yang kelima, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Balik lagi dia. Oh ya sudah, dirimu aja langsung. Lanjut lagi. Oke, untuk yang pertama sedikit penjelasan. Yang pertama adalah menyusun RPP itu langkah pertama. Sudah, jangan dicoba lagi, jadilah testernya jadilah. Jadi langkah pertama dalam pengembangan RPP adalah mengkaji silabus. Pengkajian silabus meliputi pengkajian terhadap KD atau kompetensi dasar indikator, kegiatan pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan aspek kompetensi inti. Jadi kegiatan pembelajaran ini dalam silabus harus dirumuskan sesuai dengan kegiatan mengamati atau observing, menanya, questioning, mengolah, associating, dan menyajikan agar kompetensi dasar dapat tercapai dengan baik. Oke, lanjut yang kedua. Untuk yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi langkah kedua yang dilakukan dalam pengembangan RPP sesuai dengan kurikulum 2013 adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi prinsip-prinsipnya di dalam kita membuat tujuan pembelajaran itu ada 4. A, B, C, dan D. Apa itu A? A adalah audience, yang berarti siapa. Di sini kita maksudkan ke siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah B, behavior. Behavior adalah perilaku. Yang ketiga adalah condition, yang merupakan kondisi. Dan yang terakhir adalah degree, kriterianya. Saya sudah buat ini satu buah contoh tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar, siswa mampu memahami makna sila pertama Pancasila dengan benar. Jadi di saat kita mau membuat tujuan pembelajaran itu kita harus ada unsur A, B, C, dan D. Audience, behavior, condition, and degree. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah A, audience itu adalah peserta didik. B, behavior, mampu memahami makna Pancasila. Dia mampu memahami makna Pancasila itu apa. Dan yang C adalah setelah mengamati gambar, kira-kira dia ini ada nggak pengalaman yang dia dapatkan di saat kita melakukan proses belajar mengajar. Jadi kalau di sini tujuan pembelajarannya, kenapa berubah-ubah? Ya, kondisi merupakan kondisi. Balik lagi. Oke, untuk yang B, degree-nya yang itu dengan benar. Jadi setiap kita membuat tujuan pembelajaran di belakangnya itu harus ada degree-nya dengan benar, dengan tepat, atau apalagi Bu Cici tambahannya benar, tepat, rinci, iya karakter, pembentukan karakter. Kalau halnya kembali Bu Cici, ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatan tujuan pembelajarannya itu harus mengandung
unsur A, B, C, D. Ya, oke lanjut. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi langkah ketiga yang kita lakukan dalam pengembangan RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah mengkaji dan mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi peserta didik ini diharapkan dapat pengalaman atau memperoleh pengalaman di saat proses belajar mengajar itu dilaksanakan, terutama di kegiatan inti pembelajaran. Jadi di sini kita dituntut untuk bereksplorasi bagaimana caranya siswa itu bisa aktif, bisa kreatif, tidak hanya diam, duduk, nulis, balik sudah. Jadi kita harapkan di sini anak-anak atau peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari kita di saat proses belajar mengajar berlangsung. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang keempat adalah penjabaran jenis penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kalau untuk pengetahuan biasanya kita menggunakan teknik tertulis dan tertulis, lisan dan penugasan ya. Nah, kalau untuk itu kalau di KI 1, KI 2 itu spiritual dan sosial. Biasanya itu bentuk penilaiannya penilaian diri, penilaian dan penilaian teman sejawat. Kalau pengetahuan biasanya pakai tes tertulis. Satu lagi tulis. Keblek ya. Iya, sumatif, IMB yang itu yang bisa bentuknya itu bisa pilihan ganda, esai, ya. Terus satu lagi untuk keterampilan biasanya kita itu proyek, ada proyek. Terus produk ya. Nah, itu untuk keterampilannya. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu untuk jika peserta didik diberi tugas untuk melakukan pengamatan di lapangan, maka penilaian yang dilakukan adalah penilaian mengenai proses pengamatan dan hasil pengamatan produk. Jadi pengalaman dia di waktu dia melakukan pengamatan itu yang dinilai. Kalau ini berarti masuk ke keterampilan ya. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Jadi alokasi waktu ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan mata pelajaran. Misalkan matematika mungkin jam pelajarannya akan lebih banyak dibandingkan mata pelajaran yang lain. Lalu kita lihat dari kompetensi dasarnya. Kalau bahasa Indonesia itu kompetensi dasarnya banyak ya Bu ya? Banyak ya. Nah, jadi itu mungkin alokasi waktunya akan lebih banyak juga. Lanjut. Yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, langkah terakhir yang dilakukan dalam pengembangan RPP sesuai dengan kurikulum 2013 adalah menentukan sumber belajar. Jadi sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, media elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik dan sosial budaya. Jadi untuk sumber belajar ini tidak hanya kita menggunakan buku cetak, buku siswa, buku guru, tetapi kita juga bisa menggunakan media elektronik. Kalau misalkan sekolahnya mempunyai prasarana yang mendukung, kita bisa menggunakan Infocus. Dari sini kita bisa langsung connect ke laptop ya, kita bisa buka YouTube, kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik kita. Ada banyak sekarang media pembelajaran yang kita bisa gunakan untuk guru-guru berkreasi membuat media pembelajaran. Salah satu contohnya adalah Canva. Ini saya membuat presentasi menggunakan Canva. Nah, kebenaran waktu ada acara di dinas kota itu ada iklannya juga dari
Unsri langsung mengajarkan bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Canva ini untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi tidak hanya buku cetak, dan kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita yang ada di kelas ataupun yang ada di luar kelas. Oke, lanjut. Langsung aja, thank you. Ini komponen RPP-nya Bapak Ibu ya. Mungkin ini sudah benar belum Bu? Kalau misalkan ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi dan diperbaiki. Jadi komponen RPP K13 ini identitas sekolah yang mencakup mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi inti, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, serta metode pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk kalau misalkan ada pertanyaan, boleh diserahkan kepada yang bersangkutan. Saya hanya menyampaikan materi yang dimandatkan, begitu. Jadi, kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu Dewi Kartika.